Hai, apa kabar? Kali ini, narasi imajinasi akan menceritakan sebuah kisah nyata mengenai sekte sesat yang terjadi di Indonesia. Sekitar tahun 1993, di daerah bagian utara Indonesia, tepatnya di kota Manado, terdapat gerakan penyembahan setan atau biasa dikenal gerakan satanik. Sekedar informasi, Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai 11 kecamatan dan 87 kelurahan. Sekitar 63% masyarakatnya memeluk agama Kristen Protestan dan 5,20%-nya memegang agama Kristen Katolik. Sisanya terbagi ke dalam agama-agama lain seperti Muslim, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada sebuah kesaksian yang diceritakan oleh Roni Immanuel atau bernama panggung Mongol Stress. Ia adalah salah satu penduduk di sana yang kini merantau di Jakarta. Mongol lebih dikenal sebagai komik atau stand-up komedian hingga sampai ia menceritakan masa kelamnya dulu. Kala itu di umur 15 tahun, kelas 1 SMA, Mongol bertemu bule di daerah Manado dan diajak bergabung dengan sekte satanik. Tanpa berpikir panjang, Roni langsung setuju untuk mengikuti sekte tersebut dengan alasan kala itu kurang terdidik dalam masalah agama. Sebelum Roni masuk sekte sesat, ternyata ibunya lebih dulu menjadi anggota aliran sesat yang bernama Children of God. Bahkan sang ibu menjadi salah satu pemimpin di sekte tersebut hingga di tahun 1982 sampai 1989 pimpinan Children of God Indonesia dideportasi ke Amerika. Kembali ke cerita awal Roni. Setelah mulai bergabung, ia mulai menjalani ritual-ritual kecil. Tanpa menghabiskan waktu lama, dalam beberapa bulan, Mongol menjalani pembaptisan untuk menjadi leader satanik. Di sekte sesat ini melakukan beberapa ritual dan penyembahan. Bentuk penyembahan bukan ditujukan kepada setan, memiliki pemahaman Satan love all. Lalu bentuk peribadahan melakukan penghujatan terhadap Tuhan. Ciri-ciri khusus dari anggota sekte ini, mereka memakai kalung Baphomet dan cincin pentagram. Dan tempat ritual sekte ini dilakukan di ballroom hotel. Setelah mulai lama menjadi anggota, Mongol rutin melakukan ritual umum yang dilakukan 3 kali dalam sepekan. Ritual umum berbentuk menyerupai pemujaan dengan cara penghujatan, dan dilanjutkan dengan pembacaan satanik Bible. Di dalam sebuah agama biasanya ada permohonan kepada Tuhan ketika berdoa. Namun lain hal di sekte ini, mereka mengedepankan logika dan tidak memohon kepada setan. Di beberapa ritual dalam sepekan ada satu ritual yang dinamakan santap kasih bersama. Ini adalah bentuk ritual akhir dalam beberapa ritual yang dijalani dalam sepekan. Ritual santap kasih bersama berbentuk party seks yang dilakukan sesama anggota dan simpatisan, di mana Mongol sebagai leader bebas memilih siapa yang akan dijadikan partnernya. Dalam ritual ini boleh memilih laki-laki ataupun perempuan. Di sekte ini diterapkan sistem seperti MLM, di mana setiap anggota boleh mengajak orang lain untuk dijadikan simpatisan dan akan dibayar dengan uang sebesar 500.000 untuk satu orang simpatisan yang ia bawa. Salah satu hal yang ditawarkan di sekte ini adalah uang dan kemewahan. Setiap anggota sekte ini diberi imbalan atau digaji karena di sekte ini banyak dana yang digelontarkan dari para simpatisan dan mereka adalah orang-orang besar dan punya pengaruh di elit global. Tentu bukan uang kecil, namun Mongol juga tidak menyebutkan nominalan besarnya. Kesimpulan dari cerita ini, terutama untuk anak-anak muda, jangan tergiur dengan nominal yang ditawarkan aliran-aliran yang kurang jelas atau bisa dikatakan sesat. Jagalah pergaulan, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan ibadah orang yang tidak dikenal. Kuatkan iman dan dengarlah perkataan orang tua. Terima kasih telah menonton video ini, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Like jika kalian menyukai videonya dan dislike lah jika kalian tidak suka video